Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau di sini, ya annal haq, karena kebenaran itu adalah merupakan dhalatul mu'min, merupakan permata bagi orang mukmin, mutiara. Ya, kebenaran itu adalah merupakan harga yang sangat mulia dan sangat tinggi di sisi orang mukmin. Bagaimana? Maka oleh karena itu, aina ma wajadahu akhadahu. Sekira-kira di mana dia dapatkan kebenaran itu, dia ambil. Apakah kebenaran itu bersama saudaranya, temannya, atau bersama musuhnya, atau kebenaran itu sebab apa? Dia adalah mencari kebenaran, menuntut kebenaran, mencari kebenaran, membutuhkan kebenaran. Ya, kebenaran itu bersama temannya, ya diterima oleh dia. Bersama musuhnya, benar diterima oleh dia, karena itu benar. Al-haq, kecuali disampaikan oleh kebatilan. Wajib rahmatullah, kecuali kebatilan. Ya hak. Oh, bukan yang kelompok kita terima, atau bukan kelompok kita, atau bukan golongan kita, atau bukan dalam organisasi kita dan sebagainya. Yang penting al-haq. Wajib rahmatullah. Namun, amma idza kana ya'tabiru al-ashkhas faqat. Adapun orang-orang yang menilai kebenaran itu hanya diterima dari pribadi-pribadi orang yang dia senangi, diterima dari orang-orang atau pribadi-pribadi manusia-manusia yang merupakan apakah suku dia, bangsa dia, atau kabilah dia, atau organisasi dia, atau partai dia. Rahmatullah. Nah, kalau dia menilai demikian, dia nilai kebenaran itu adalah berdasarkan orang yang membawa kebenaran. Kalau orang itu adalah saudaranya, kabilahnya, sukunya, bangsanya, partainya, kelompoknya, golongannya, terima oleh dia. Kalau enggak. Nah, orang yang seperti ini kata beliau adalah orang-orang yang berada di atas tuntunan jahiliyah, berada di atas konsep jahiliyah. Kalau seandainya dia mengambil kebenaran demikian. Wa misalu dzalik, contoh, ma dzakarahu Allah 'anil yahud wa hum ahlu kitabin wa ilm. Apa-apa yang Allah sebutkan tentang Yahud, kaum Yahud, dan mereka adalah ahlu kitab wa ilm, mereka adalah memiliki kitab dan ilmu. Fal yahud rafadul haqqan alladhi ma'an nasara. Orang-orang Yahud adalah orang-orang yang menolak kebenaran yang ada pada kaum Nasrani pada masa itu. Sehingga mereka iddia dan berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi Allah tidak kabulkan. Itu bentuk ketidaksenangan mereka kepada kebenaran yang ada pada kaum Nasrani pada masa itu. Dibunuh oleh mereka. Dan kaum Yahud pada rahmatullah dari zaman dulu kita lihat membunuh para anbiya banyak. Membunuh para anbiya, memukul para anbiya, menyembelih para anbiya. Lihat. Nabi Zakaria dan bapaknya. Ya, Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Itu. Kemudian wan nasara rafadul haqq alladhi ma'al yahud. Kebalikannya, orang Nasrani juga menolak kebenaran yang ada pada kaum Yahud. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai', wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Allah menjelaskan kepada kita tentang kejadian dua bangsa dan dua umat ini, ahlu kitab, Yahud dan Nasara. Mereka saling menolak kebenaran pada mereka masing-masing. Yahud menolak kebenaran pada Nasrani, Nasrani menolak kebenaran pada Yahud. Demikian keadaan mereka sampai hari ini. Rahmatullah. Dan demikian juga selanjutnya berarti apa dia? Mereka tolak kebenaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika memerangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka bersatu. Ya. Ketika memerangi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerangi dakwah sunnah, dakwah salafiyah, namun mereka bersatu. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita dan menjelaskan tentang keadaan
dua agama tersebut atau dua din alul kitab Yahudi dan Nasara saling mengingkari kebenaran yang ada pada mereka masing-masing. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Walladhi hamalahum ala hadza huwal hawa." Apa yang mendorong orang Yahud tidak menerima kebenaran pada Nasrani? Dan apa yang mendorong orang Nasrani tidak menerima kebenaran pada Yahud? Mendorong mereka adalah hawa. Kecenderungan kepada hawa. Ittiba' kepada hawa, bid'ah dan sebagainya. Begitu juga kepada kaum muslimin. Mereka tidak menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga karena hawa, nah hasad dan dengki mereka. Ya. Lima kana al-yahud yubghiduna an-nasara jahadu ma ma'ahu min al-haq. Atau lamma kana tak kala orang-orang Yahud membenci kaum Nasrani, maka oleh karena itu mereka mengingkari kebenaran yang ada bersama kaum Nasrani. Dasar mereka sudah didahului oleh kebencian. Apa itu? Ini baik. Ya, dasar mereka itu sudah didahului oleh kebencian, bughd. Hawa tadi sudah mendahului kebencian mereka sehingga kebenaran itu enggak mereka terima. Rahmatullah. Dan demikian juga kata beliau, walamma kana an-nasara yubghiduna al-yahud jahadu ma ma'ahum min al-haqq. Demikian juga sebaliknya. Kaum Nasrani ketika membenci kaum Yahud, dia enggak menebar kebenaran daripada Yahud tersebut. Yang padahal Allah mengatakan wa hum yatlunal kitab. Padahal mereka itu membaca kitab. Mereka baca Taurat dan Injil pada masa itu yang asli mereka baca pada rahmatullah. Berita dan kabar tentang bahwasanya Isa adalah Nabiullah, melanjutkan risalah daripada Nabi Musa kepada Bani Israel, itu mereka tahu. Orang Nasrani juga demikian, tahu bahwa Musa adalah Nabiullah yang diutus kepada kaum Bani Israel. Mereka tahu. Tetapi dasar tadi sudah dihulu dalam kebencian dan hawa tadi, mereka enggak terima. Enggak mau mereka menerima kebenaran tersebut. Kenapa? Karena sudah hawa dan benci tadi. Paham itu? Dan kemudian kata Allah, kata beliau selanjutnya, kata Syekh Fauzan, alladzi ya'muruhum biqabulil haqq. Ya. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menerima kebenaran, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Dan demikian juga berkata orang-orang yang tidak mengilmui, yang tidak mengetahui, sama dengan perkataan mereka, falladziina laisa ma'hum kitabun saru ala hadzal manhaj kullu ta'ifatin tukaffiru al-ukhra wa tajhadu ma ma'aha min al-haq. Ya, falladziina laisa ma'hum kitab. Maka mereka-mereka yang tidak ada bersama mereka kitab, kaum musyrikin. Musyrikin enggak ada kitab pada mereka. Paham itu? Kaum musyrikin yang diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan hidup sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kitab mereka. Wala kitab wala nabi. Namun ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, membawa Islam, membawa din daripada kakek nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, menebar Quraisy. Quraisy keturunan Nabi Ismail. Tapi karena al-haq itu, Islam tersebut, tauhid tersebut tidak berada pada kelompok dan golong mereka, mereka tolak. Paham itu? Jadi kata beliau di sini, falladzina laysa ma'hum kitab saru ala hadzal manhaj. Orang-orang yang tidak memiliki kitab pada masa itu juga bersama metode kaum Yahudi dan Nasara tadi. Kullu ta'ifatin, setiap kelompok mengkafirkan kelompok yang lain dan mengingkari kebenaran yang ada pada kelompok tersebut. Ini keadaan situasi dan kondisi umat Islam dari ini. Paham itu? Ini situasi dan kondisi umat Islam di hari ini. Wa rahmatullah.